الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على حبيب رب العالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa yang mengikuti acara ini dari berbagai tempat, yayasan, panti, ataupun adik-adikku dan anak-anakku sekalian yang ada di studio ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini kita mendapatkan taufik dan kesempatan dalam keadaan sehat walafiat untuk menyelenggarakan program 1000 berkah Ramadan, bingkisan dan santunan anak yatim duafa 17 April 2022 Masehi bertepatan dengan 15 Ramadan 1443 Hijriah. Mudah-mudahan setiap langkah dan niat kita dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, khususnya di saat kita sedang dalam keadaan berpuasa. Salawat dan salam selalu kita haturkan ke habibaan tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga suci beliau serta sahabat dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman yang mudah-mudahan kita semua tergolong di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, baik yang ada di studio ataupun yang nonton bersama di berbagai yayasan dan panti, tentu setiap kita, setiap kalian menginginkan untuk meraih kesuksesan, mendapatkan kebahagiaan nanti jika kalian semua telah menjadi dewasa. Pertanyaannya adalah bagaimana kita mampu untuk merealisasikan kesuksesan. Bagaimana masing-masing kita nanti di masa dewasa menjadi manusia-manusia yang berbahagia, yang berguna bagi diri, keluarga, dan masyarakat sekitar kita. Izinkan pada waktu yang singkat ini saya menyampaikan khususnya kepada anak-anakku sekalian apa yang seharusnya kita lakukan sehingga kita mengukir kesuksesan kita di masa yang akan datang. Yang pertama, anak-anakku sekalian, adalah ilmu pengetahuan. Harus setiap kita, harus semua kalian belajar ilmu. Tidak boleh berhenti belajar. Apapun kondisinya, kita harus tetap belajar dan belajar. Karena ilmu itu adalah sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Tanpa ilmu, maka kita akan berada dalam kesesatan, salah jalan, kerugian, dan jauh daripada kesuksesan. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah dia belajar ilmu pengetahuan. Wa man yuridul akhirah, dan siapa yang menginginkan akhirat juga harus belajar. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm, dan barang siapa menginginkan dunia dan akhirat, maka dia juga harus belajar. Karena itu, anak-anakku sekalian, kalian yang saat ini berada di bangku sekolah dasar harus melanjutkan nanti ke tingkat yang lebih tinggi. Bahkan semua kalian harus mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Kenapa? Karena tanpa ilmu, sekali lagi kita semua akan berada di dalam kerugian, akan jauh daripada kesuksesan. Saya mau cerita anak-anakku sekalian, ada orang yang punya uang banyak, tapi dia tidak punya ilmu.
maka dia dibodohi oleh banyak orang. Dia, orang Jakarta bilang, dibegoin oleh banyak orang. Orang itu dia punya uang banyak, datang ke pasar dengan uang yang banyak, maka dia mendapatkan satu orang sedang menjual burung kakak tua. Yang menjual itu mengatakan bahwa burung saya ini adalah pandai dan bisa berbicara dengan banyak bahasa. Maka banyak orang berkumpul di pasar itu mengelilingi orang tersebut. Dan kemudian sang penjual burung itu mendemonstrasikan, menunjukkan di hadapan khalayak ramai. Coba lihat burung saya akan ajak untuk berbicara dengan berbagai bahasa. Orang itu mengatakan atau bertanya kepada burung itu, "Can you speak English?" Maka burung itu menjawab, "Yes, I can." Kemudian orang itu bertanya lagi, "Can you speak Arabic?" Burung itu menjawab lagi, "Yes, I can." Kemudian yang ketiga, orang itu juga bertanya, "Can you speak bahasa Indonesia?" Dia menjawab, "Yes, I can." Semua yang ada di sekitar itu takjub pada burung ini. Maka orang yang punya duit itu, yang punya banyak uang itu, bayar, membeli dengan harga mahal burung tersebut dan dibawa pulang. Tapi ketika sampai di rumah, kebetulan ada temannya yang bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab, dan bisa bahasa Indonesia. Ketika burung itu diajak berbicara dengan bahasa Arab yang sederhana, orang itu bertanya dan mengatakan "Sobahul khair", yang artinya selamat pagi. Burung itu menjawab, "Yes, I can." Jadi dia hanya bisa "Yes, I can" saja, dan orang ini sudah ditipu. Ini adalah contoh kecil betapa orang yang tidak punya ilmu akan berada dalam kerugian dan mungkin akan banyak ditipu oleh banyak orang. Apalagi tentang agama, tentang kehidupan, kita harus punya ilmu sehingga kita tidak termakan oleh berita hoax, tidak termakan oleh berita yang memprovokasi kita, yang seringkali akan menyebabkan permusuhan di kalangan kita sesama bersaudara. Yang kedua, anak-anakku sekalian, yang harus kita perhatikan dan seusia kalian khususnya harus sudah memupuk diri untuk mendapatkan kesuksesan adalah bagaimana selalu menghormati dan berbakti kepada kedua orang tua serta minta doa kepada kedua orang tua. Jangan lupa setiap hari cium tangan orang tua kita dan minta mereka berdua mendoakan kita. Entah kita mau sekolah, mau belajar, atau melakukan aktivitas lain, maka kita perlu doa orang tua kita sehingga kita menjadi sukses. Bagaimana mereka yang sudah tidak punya orang tua? Tetap saja mereka yang tidak punya orang tua bisa, khususnya setiap selesai sholat subuh misalnya, maka kirimkan Al-Fatihah, surat Al-Fatihah kepada orang tua kita, entah ayah atau ibu kita yang sudah meninggalkan kita. Di saat kita membaca surat Al-Fatihah, juga kita sampaikan, "Ya Allah, izinkan kedua orang tua saya yang meninggal itu mendoakan saya sehingga saya mendapatkan kesuksesan." Bahkan dalam sebuah hadis Nabi, ada orang mengeluh kepada Nabi bahwa kehidupannya susah, ekonominya susah, banyak masalah yang tidak terselesaikan. Maka Nabi bertanya kepadanya, "Apakah engkau masih punya orang tua?" Dia mengatakan, "Tidak, wahai Rasulullah, aku tidak punya orang tua." Maka Nabi mengatakan, "Apakah engkau tahu kuburannya?" Maka Nabi memerintahkan, "Datangi kuburnya, ziarah ke tempat kuburnya, baca Al-Fatihah di atas kuburnya, dan memohon kepada Allah selain supaya ayah atau ibu kita diampuni oleh Allah, kita juga memohon supaya orang tua di alam sana, karena kita meyakini bahwa yang sudah meninggal itu tetap ruhnya masih hidup dan ruhnya bisa berdoa untuk kita, maka orang tua kita pasti akan mendoakan kita walaupun dia telah meninggalkan kita. Jadi jangan lupa hormat dan bakti kepada kedua orang tua, sebagaimana disebutkan juga dalam hadis, "Al-jannatu tahta aqdamil ummahat."
Kalau kalian ingin sorga, sorga ada di bawah telapak kaki ibu kalian. Itu artinya bahwa kalau ingin kesuksesan di akhirat masuk sorga, maka harus hormat dan berbakti kepada kedua orang tua. Begitu juga kalau kita menginginkan kebahagiaan di dunia, kita patut juga berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, untuk meraih kesuksesan anak-anakku sekalian adalah penting kita memilih teman yang baik untuk kita. Siapa teman yang baik untuk kita? Minimal teman yang baik untuk kita itu saya akan sebutkan ada 3. Yang pertama adalah Al-Quran, harus menjadi teman hidup kita. Nanti di akhirat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mengadu kepada Allah sebagian umatnya yang meninggalkan Al-Quran. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, sebagian umatku menjadikan Quran ini terpinggirkan dari kehidupannya. Dia tidak pernah dibaca, dia tidak pernah disentuh. Ia hanya menjadi hiasan rak buku kita, hiasan di ruang tamu kita. Sebagian hanya menjadikan Al-Quran sebagai mas kawin di saat menikah, dan kemudian tidak pernah disentuh lagi. Semua kita harus membaca Al-Quran pagi, siang, dan malam. Khususnya di bulan suci Ramadan, kita harus banyak membaca Al-Quran. Usahakan bisa menghatamkan Al-Quran. Dan mereka yang sudah ditinggal oleh ayah atau ibunya, niatkan bacaan itu untuk orang tua kita yang telah meninggalkan kita. Itu akan memberikan keberkahan kepada kita, memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Yang kedua, memilih teman juga adalah teman yang hidup di sekitar kita. Kita harus tahu siapa yang harus menjadi teman kita. Teman akan membawa kita kepada kebaikan kalau kita pilih teman yang baik. Tapi ada teman yang justru mencelakakan kita, maka juga kita harus pandai-pandai memilih teman. Kelak di hari kiamat dicontohkan atau diceritakan dalam surat Al-Furqan bahwa ada orang-orang yang menggigit jarinya, menyesal ketika mengatakan, laitani lam attakhidh fulanan khalila. Andaikan aku di dunia dulu tidak menjadikan orang itu sebagai temanku, karena dia telah menjurumuskan aku, dia telah melupakan aku mengingat Allah, dia telah menjadikan aku lupa pada Al-Quran, dan menjadikan aku berani kepada kedua orang tua, dan berbagai amalan buruk lainnya. Karena itu, jadikan Al-Quran sebagai teman. Jadikan juga teman-teman baik dari mungkin teman-teman sekolah atau teman-teman yang ada di sekitar rumah kita, yang baik-baik, yang selalu mengajak kepada kebaikan. Itu sebagai teman kita. Yang selalu mengajak kepada mendekatkan diri kepada Allah, itu sebagai teman kita. Dan juga penting untuk kita punya teman dalam artian teladan-teladan dalam kehidupan kita, yang kita ambil dari sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah teladan hidup kita. Selain Al-Quran yang menjadi pegangan kita, bahwa Al-Quran harus selalu berada dalam kehidupan kita, sejarah kehidupan Nabi kita juga patut untuk kita baca, sehingga kita teladani dalam kehidupan kita. Begitu juga pribadi-pribadi agung, pribadi-pribadi mulia dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga patut menjadi teladan kita. Karena itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Addibu auladakum ala thalathi khisal." Didiklah anak-anak kalian pada 3 perkara. Hubbi nabiyikum, cinta kepada nabi kalian. Karena dengan cinta itu anak-anak atau kalian semua akan meneladani nabi. Coba baca berbagai cerita tentang nabi.
coba baca berbagai kisah tentang Nabi, contoh-contoh teladan Nabi. Semua itu akan memberi motivasi dalam kehidupan kita. Semua akan menggerakkan kita untuk selalu berada dalam kebenaran dan mengatakan tidak kepada setiap hal yang menjauhkan kita dari Allah, serta akan mencelakakan diri atau mungkin juga membuat malu keluarga atau masyarakat sekitar kita. Dalam hadis itu juga Nabi bersabda, hendaklah anak-anak kita dididik untuk mencintai keluarga rumahku, kata Nabi, yaitu seperti Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta putri Nabi yaitu Sayyidah Fatimah. Layak anak-anakku sekalian baca dan mengenal kehidupan mereka, sehingga mereka akan menjadi motivasi dan teladan dalam kehidupan kita. Itu adalah contoh yang diberikan Nabi sebagai teman dalam kehidupan kita. Selain yang ada secara lahiriah di sekitar kita, kita perlu punya teladan-teladan mulia Nabi dan keluarganya. Dan yang ketiga dalam hadis itu disebutkan wa qiraatil Quran, dan perlu kita didik anak-anak kita untuk selalu membaca Al-Quran. Yang itu semua akan menjadi modal setiap kita, setiap anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian yang ada di sini ataupun yang ada di tempat-tempat lain sedang menonton acara ini, akan meraih kesuksesan di masa yang akan datang. Mudah-mudahan setiap kita selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum saya menutup, izinkan saya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada para donatur, bapak-bapak, ibu-ibu yang telah menyumbangkan sebagian dari apa yang dikaruniakan Allah demi terselenggaranya acara ini, demi memberikan uluran tangan, bingkisan kepada anak yatim dan duafa, sehingga mereka juga berbahagia di hari-hari Ramadan seperti ini menjelang hari raya Idul Fitri. Apa yang bapak-bapak dan ibu-ibu lakukan itu sudah tepat, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam akhir daripada surat An-Nahl, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah bersama orang yang bertakwa. Tapi ayat itu tidak cukup bahwa Allah bersama orang takwa, tetapi yang bersama Allah bersama mereka adalah selain takwa yang merupakan kesalehan hubungan kita dengan Allah. Allah juga menyebutkan walladzina hum muhsinun, yaitu orang yang selalu menebar kebaikan, orang yang selalu memberikan bantuannya, mengulurkan tangannya kepada mereka yang membutuhkan. Itulah orang yang selalu bersama Allah Subhanahu wa taala, dan Allah selalu bersama kita. Mudah-mudahan kita semua mampu untuk melaksanakan tugas-tugas kita, amanah yang ada di pundak kita, apapun profesi kita, apapun tugas dan amanah yang ada pada pundak kita. Mudah-mudahan kita mampu melaksanakannya dengan lebih baik dan lebih baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.